Halo, welcome back to Table of Content. Senang bisa menyapa Anda kembali melalui tayangan ini. Bersama saya, Pastor Samuel Muji, kita masuk dalam sesi yang baru tentang self-dilemma. Dan khususnya hari ini kita akan belajar tentang self-image dari seorang pria. Dan bagi Anda yang diberkati dengan tayangan ini, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya Anda mendapat update terbaru dari tayangan Table of Content. Mengapa kita membahas tentang self-image dari seorang pria? Karena ada banyak pria yang tidak berfungsi pada semestinya. Saya pernah berjumpa dengan suami istri yang datang ke saya di waktu itu. Dia minta konseling. Dan istrinya cerita panjang dan lebar. Dia menceritakan betapa pekerjaan, dia yang bekerja sendiri, suaminya di rumah. Di rumah pipa rusak, dia mengerjakan. Ketika atap rumah bocor, dia yang naik ke atas. Saya kaget ketika mendengar itu. Dan saya bertanya sama suaminya, Pak, apa benar yang dikatakan oleh istri Anda? Dan suaminya berkata, benar. Lebih kaget lagi saya ketika mendengar itu. Dan saya tanya, apa yang membuat Anda seperti ini? Ketika dia bercerita itu, dia mengeluarkan air mata. Dan dia berkata bahwa seharusnya saya bisa melakukan semua yang ada di dalam pekerjaan rumah. Tapi kenapa saya tidak melakukannya? Karena istri saya selalu menjatuhkan saya. Selalu berkata bahwa kamu nggak bisa, kamu nggak akan mampu. Sehingga saya malas untuk melakukannya. Dan mungkin kisah ini nggak cuma dialami suami dan istri. Tapi ada banyak pria yang mungkin mereka belum menikah, masih muda. Tapi kehilangan yang namanya fighting spirit di dalam kehidupannya. Ya, seolah-olah pria seharusnya bisa melakukan lebih dari yang diminta. Tapi dia cuma melakukan rata-rata. Pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa mengalami seperti itu? Ada berbagai macam alasan mengapa pria tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin faktor pertama adalah trauma. Mungkin dia mengalami kegagalan yang terus terjadi di dalam kehidupannya. Membuat dia gagal untuk move on, gagal untuk bangkit lagi. Atau mungkin juga mengalami perlakuan orang yang selalu berkata-kata dari lingkungannya, mungkin berkata bahwa kamu nggak akan maju, kamu nggak akan bisa. Dan yang ketiga mungkin pria itu mengalami di mana dia dari keluarga yang cukup berada. Orang tuanya selalu menyediakan yang menjadi kebutuhannya. Dan ketika dia mau melakukan apa, orang tuanya mencegah, jangan lakukan ini. Ketika dia melakukan itu, jangan lakukan itu. Dan itu membentuk karakter dalam kehidupannya. Membuat dia nggak bisa menemukan potensi yang ada dalam kehidupannya. Karena apa-apa sudah disediakan. Saya nggak tahu kita termasuk di posisi yang mana. Tapi kalau kita seorang pria, kita punya panggilan. Kita adalah umat lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang seharusnya Tuhan itu sudah memberkati kita untuk menaklukkan apa yang ada di bumi ini. Mungkin juga kita berkata bahwa, ya kamu nggak ngalami seperti yang ku alami. Ya, makanya kamu berhasil, sedangkan aku nggak berhasil. Tidak ada satupun manusia yang berhasil itu karena kemudahan. Seringkali manusia berhasil itu karena diproses. Dan ketika diproses itu, dia tidak menerimanya, sekedar menerima dan tidak maju, tapi dia menerima dan membuat dia menjadi terlecut. Maka proses itu yang membuat manusia itu menjadi dewasa. Saya pernah mengalami sebuah kejadian di mana saudara jauh saya berkata bahwa Samuel itu nggak mungkin bisa berhasil. Kalau dia bisa berhasil, potong tangan saya, itu kata-katanya di waktu itu. Dia nggak ngomong langsung kepada saya, tapi dia ngomong kepada keluarga saya yang lain. Kata-kata itu membuat saya menjadi terlecut. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu merancangkan yang baik buat hidup saya. Dan saya percaya justru dari perkataan itu membuat saya semakin bangkit. Saya menjadi orang yang semakin bergerak maju. Karena saya tahu apa yang kamu katakan itu nggak akan terjadi di hidup saya. Tapi bagaimana dengan orang yang lain? Seringkali dia pernah mengalami seperti yang saya alami di waktu itu. Dan dia mulai menerimanya, iya memang benar. Iya memang saya nggak bisa. Itu yang membuat pria itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, kalau Anda hari ini tidak maju karena trauma, belajarlah berdamai dengan diri Anda terlebih dulu.
Anda harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi Anda. Tidak ada rancangan yang gagal dalam kehidupan Anda. Terus mencoba, jangan berhenti. Mungkin Anda pernah mengalami kegagalan sekali. Masih ingat, bukankah Thomas Alva Edison menciptakan lampu itu ribuan kali dia berusaha. Seandainya kalau dia berhenti, maka kita nggak bisa menikmati lampu yang kita nikmati sekarang. Kalau Anda mungkin tidak bisa maju karena Anda perkataan orang lain, saudara, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk maju selain diri kita sendiri. Kata-kata orang di luar sana harusnya menjadi penyemangat buat hidup kita, maupun kata-kata yang mungkin kurang baik menurut telinga kita. Tapi itu harusnya menjadi pelucut bagi kita untuk kita menjadi bangkit kembali. Dan kalau Anda adalah orang-orang yang mungkin mendapat perlakuan dari orang tua, semua disediakan, saya mau katakan sama Anda, tidak ada kata tidak bisa kalau Anda mau mencobanya. Anda harus do something, melakukan sesuatu. Dan mungkin Anda berkata, saya sudah melakukannya tapi saya belum berhasil. Teruslah semangat untuk maju. Ya, karena keberhasilan itu bicara tentang waktu saja. Kalau Anda tidak berhenti, apalagi mundur ke belakang, tapi Anda terus melangkah, terus percaya dan terus berharap, maka saya percaya Anda akan beroleh kemenangan. Apapun kondisi Anda, dimanapun Anda berada sekarang, saya percaya Tuhan bisa memakai Anda dengan sangat luar biasa untuk menemukan yang terbaik yang dari Tuhan. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wanita itu kan makhluk perasaan tuh katanya. Juga wanita juga dikenal dengan perasaannya tipis, perasaannya peka, mudah tersinggung gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan nih supaya dengan kita wanita yang sudah diciptakan demikian, kita tetap bisa maksimal